Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pantheon Official. Di video kali ini, saya akan berbagi tips tentang cara mudah mengatur keuangan ibu rumah tangga. Mengatur keuangan rumah tangga adalah salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh para ibu, terutama yang tidak bekerja di luar rumah. Bagaimana caranya agar uang yang diterima suami setiap bulan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, menabung, dan berinvestasi? Nah, inilah 10 cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan cerdas. Buat anggaran bulanan dengan cermat. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat daftar kebutuhan selama sebulan, seperti sembako, listrik, air, pulsa, dan lain-lain. Totalkan semua pengeluaran tersebut, dan bandingkan dengan pemasukan yang Anda terima. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, Anda harus mencari cara untuk menghemat atau menambah penghasilan. Jika pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, Anda bisa mengalokasikan sisanya untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan lain yang penting. Belanja dan membayarnya bersama. Cara kedua yang bisa Anda lakukan adalah belanja bersama dengan kerabat atau saudara yang tinggal dekat dengan Anda. Dengan begitu, Anda bisa membeli barang-barang dengan harga grosir yang lebih murah dan membagi biayanya secara patungan. Misalnya, Anda bisa membeli beras, minyak goreng, atau telur dalam jumlah besar dan membaginya dengan tetangga atau saudara Anda. Namun, pastikan bahwa barang-barang yang Anda beli tidak mudah basi atau rusak. Belanjalah saat ada diskon besar. Cara ketiga yang bisa Anda lakukan adalah memanfaatkan momen diskon besar-besaran atau cuci gudang yang sering diadakan oleh toko-toko atau supermarket. Anda bisa membeli barang-barang yang memang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Namun, jangan tergoda untuk memborong barang-barang yang tidak perlu hanya karena harganya murah. Ingatlah prinsip bahwa uang yang tidak keluar adalah uang yang masuk. Jangan lupakan dana darurat. Cara keempat yang harus Anda lakukan adalah menyisihkan sebagian dari pemasukan Anda untuk dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan untuk menghadapi situasi darurat yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kerusakan rumah tangga, atau kehilangan pekerjaan. Dana darurat ini harus dipisahkan dari tabungan atau investasi lainnya, dan hanya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Membatasi jajan di luar rumah. Cara kelima yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi kebiasaan jajan di luar rumah, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda. Jajan di luar rumah tidak hanya menguras kantong, tetapi juga kurang sehat dan bergizi. Sebaiknya, Anda membawa bekal sendiri saat bepergian, atau membuat camilan sendiri di rumah. Dengan begitu, Anda bisa menghemat uang sekaligus menjaga kesehatan. Anggarkan dana tabungan, asuransi, dan investasi. Cara keenam yang harus Anda lakukan adalah mengalokasikan sebagian dari pemasukan Anda untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Tabungan adalah uang yang disimpan untuk kebutuhan jangka pendek atau menengah, seperti liburan, renovasi rumah, atau pendidikan anak. Asuransi adalah perlindungan finansial yang membayar klaim jika terjadi risiko tertentu, seperti kematian, penyakit kritis, atau kecelakaan. Investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada berbagai jenis investasi yang bisa Anda pilih, seperti saham, reksadana, obligasi, emas, properti, atau peer-to-peer lending. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko, tujuan, dan jangka waktu Anda. Tetapkan peraturan penggunaan listrik. Cara ketujuh yang bisa Anda lakukan adalah menetapkan peraturan penggunaan listrik di rumah Anda. Listrik adalah salah satu pengeluaran rutin yang bisa membengkak jika tidak diatur dengan baik. Anda bisa menghemat listrik dengan cara-cara sederhana, seperti mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, mengatur suhu AC sesuai kebutuhan, atau menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Manfaatkan internet untuk mencari penghasilan tambahan. Cara kedelapan yang bisa Anda lakukan adalah memanfaatkan internet untuk mencari penghasilan tambahan. Di era digital seperti sekarang ini, ada banyak peluang usaha yang bisa Anda lakukan secara online, seperti menjual barang-barang bekas, menjadi reseller atau dropshipper, membuat konten di YouTube atau blog, menjadi freelancer, atau mengikuti survei online.
Anda bisa memilih usaha yang sesuai dengan minat, bakat, dan waktu luang Anda. Jangan menggunakan kartu kredit. Cara ke-9 yang harus Anda hindari adalah menggunakan kartu kredit. Kartu kredit memang bisa memberikan kemudahan dan keuntungan dalam bertransaksi, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Jika Anda tidak mampu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu dan penuh, Anda akan terkena bunga dan denda yang cukup besar. Selain itu, kartu kredit juga bisa membuat Anda tergoda untuk berbelanja lebih dari kemampuan Anda. Evaluasi keuangan secara berkala. Cara ke-10 yang harus Anda lakukan adalah mengevaluasi keuangan secara berkala. Setidaknya, Anda harus melihat kembali anggaran bulanan Anda setiap akhir bulan, dan menyesuaikannya dengan kondisi terkini. Anda juga harus melihat perkembangan tabungan, asuransi, dan investasi Anda, dan mengecek apakah sudah sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan, segera lakukan perubahan yang diperlukan. Itulah 10 cara mudah mengatur keuangan ibu rumah tangga, yang bisa saya bagikan di video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda, dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.